Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Rakbau. NPM saya 121-1420-1200. Saya kelas A, Prodi Keperawatan, jurusan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit acute coronary syndrome, tentang kasus keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Identitas pasien: nama Tuan N, nomor rekam medis 2018-44-1056, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA, alamat Tangerang. Tanggal masuk rumah sakit 28 Maret 2018 pukul 01.20 WIB. Pengkajian 28 Maret 2018 pukul 01.20 WIB. Diagnosa masuk rumah sakit STEMI anterior onset 2 jam klip 1 TIMI 2/14. Yang berikut riwayat penyakit dan pengkajian. Yang pertama, riwayat penyakit sekarang. Pasien datang dengan keluhan nyeri dada 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Saat pasien sedang tertidur di kamar, nyeri dirasakan seperti tertimpa benda berat dan tembus ke punggung. Nyeri tidak hilang dengan istirahat dengan durasi nyeri lebih dari 30 menit. Keluar keringat dingin, pasien mengatakan lemas, tidak mual, tidak muntah. Pasien masih mengeluh nyeri dada dengan skala nyeri 9/10 nyeri. Dirasakan seperti tertimpa benda berat dan tembus ke punggung. Dan lengan tidak mual dan muntah. Pasien mengatakan lemas, cepat lelah dan takut dengan kondisi penyakitnya. Dari pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 169/105, nadi 81 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, SpO2 100%. Keluhan nyeri juga dirasakan 2 hari sebelumnya, tapi tidak sesakit yang saat ini dan hilang dengan istirahat. Keluhan nyeri seperti 2 hari yang lalu itu kadang muncul saat tidur. 2. Riwayat penyakit dahulu. Pasien mengatakan pernah dirawat dengan riwayat penyakit stroke, pendarahan 2,5 tahun yang lalu. Pasien juga mempunyai riwayat penyakit hipertensi yang tidak terkontrol sejak 10 tahun yang lalu. Yang ketiga, riwayat keluarga. Pasien mengatakan ibunya memiliki riwayat hipertensi, tapi keluarga yang lain tidak ada yang memiliki riwayat penyakit tersebut berat. C. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum sakit sedang. 2. Tingkat kesadaran compas mentis. 3. Berat badan 105 kg, tinggi badan 170 cm. Tanda-tanda vital: tekanan darah 169/105, nadi 81 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, SpO2 100%, skala nyeri 9,10. Pemeriksaan kepala dan leher. Kepala: rambut berubah, tidak mudah rontok, distribusi merata dan kulit kepala bersih. Mata konjungtiva, tidak anemis. Pupil isokor, selera tidak ikterik, pandangan normal. Hidung simetris, bersih, tidak ada pernapasan cuping hidung. Fungsi penciuman baik, tidak ada riwayat sinusitis maupun epitaksis, terpasang oksigen 4 liter per menit. Telinga simetris, bersih, serumen minimal, tidak ada gangguan pendengaran. Leher, pembesaran kelenjar tiroid, kurang peningkatan kurang arteri karotis. Yang berikut pemeriksaan toraks dan sistem respirasi. Inspeksi: bentuk dada simetris, gerakan napas teratur, tidak ada penggunaan otot bantu napas. Yang berikut palpasi: tidak ada benjolan atau massa. Perkusi tidak dilakukan. Auskulasi, suara nafas vesikuler, tidak ada wheezing. 8. Pemeriksaan kardiovaskuler. Inspeksi: ikuti kordis tidak terlihat. Palpasi: teraba ictus cordis di ICS 5, medioclavicula kiri, nadi regular di arteri radialis kanan dan kiri. Perkusi terdengar, pekat di lapangan jantung. Auskultasi
BJ dan BJ2 normal, tidak terdengar bunyi jantung tambahan. Yang berikut analisa data. Tanggal dan jam 28 Maret 2018 jam 1.20 WIB. Data pasien mengatakan nyeri dada seperti tertimpa benda berat dan tembus ke punggung berlangsung terus-menerus lebih dari 30 menit. Skala nyeri 9/10, terpasang oksigen 4 liter per menit. TTV tekanan darah 169/105, nadi 81 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, SpO2 100%. Pasien tampak gelisah, terpasang NTG 50 mikrogram per menit. Kapiler refill 2 detik. Hasil EKG STEMI anterior onset 2 jam. Masalah nyeri dada. Teknik relaksasi. Respon yang pertama, pasien mengatakan takut dengan kondisi penyakitnya. Yang kedua, tanggal dan jam. Tanggal 28 Maret 2018 jam 01.20. Data, pasien mengatakan lemas, pasien mengatakan cepat lelah. TTV tekanan darah 169/105, nadi 81 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, SpO2 100%. Pasien tampak lemas, aktivitas pasien dibantu perawat. Masalah intoleransi aktivitas, etiologi ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2 miokard. Yang ketiga, tanggal 28 Maret 2018 jam 01.20. Pasien mengatakan takut dengan kondisi penyakitnya. Pasien tampak gelisah, pasien tampak ketakutan, pasien tampak keringat dingin. TTV tekanan darah 169/105, nadi 81 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, SpO2 100%. Wajah pasien tampak tegang, anxietas, etiologi perubahan status kesehatan. Ikut diagnosa keperawatan. 1. Nyeri dada berbeda dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2 miokard. Yang kedua, intoleransi aktivitas berbeda dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2 miokard. Yang ketiga, ansietas berbeda dengan perubahan status kesehatan. Yang berikut intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan yang pertama, nyeri dada, tujuan dan kriteria hasil, pain level, pain control, comfort level. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, pasien tidak mengalami nyeri dan kriteria hasil. Mampu mengontrol nyeri, tahu penyebab nyeri, mampu menggunakan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, mencari bantuan. Melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. Mampu mengenali nyeri, skala intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri. Menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang, tanda vital dalam rentang normal, tidak mengalami gangguan tidur. Yang berikut intervensi. NIC, observasi tanda-tanda vital. Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitas. Observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Ajarkan tentang teknik nonfarmakologi, napas dalam tingkat istirahat, kolaborasi pemberian terapi oksigen. Berikan informasi tentang nyeri dan berapa lama nyeri akan berkurang. Diagnosa keperawatan. 2. Intoleransi aktivitas berbeda dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Tujuan dan kriteria hasil. NOC, aktivitas toleransi, self-care adults. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pasien mampu mentoleransi aktivitas dengan kriteria hasil. Yang pertama, berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan tekanan darah, nadi, dan respirasi. Yang kedua, mampu melakukan aktivitas sehari-hari yang ADLs
secara mandiri. Yang ketiga, pasien berpartisipasi dalam aktivitas sesuai kemampuan pasien. Yang keempat, frekuensi jantung 60 sampai 100 kali per menit. Yang kelima, tekanan darah 20/80. Intervensi energi manajemen. Yang pertama, kaji kemampuan aktivitas pasien. Yang kedua, kaji adanya faktor yang menyebabkan kelelahan. Yang ketiga, monitor nutrisi dan sumber energi yang adekuat. Yang keempat, monitor pasien akan adanya kelelahan fisik, emosi secara berlebihan. 5. Monitor respon kardiovaskuler terhadap aktivitas. 6. Monitor pola tidur dan amannya tidur atau istirahat pasien. Yang ketujuh, batasi aktivitas sesuai keamanan pasien. Yang activity therapy. Yang pertama, kolaborasikan dengan kru. Yang berikut, bantuan pasien untuk membuat jadwal latihan, monitor respon fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Diagnosa keperawatan. Yang ketiga, cemas berbeda dengan perubahan status kesehatan, tujuan dan kriteria hasil. No anxiety control chopping. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pasien mampu mengontrol kecemasan dengan kriteria. Yang pertama, pasien mampu mengidentifikasi dengan mengungkapkan gejala cemas. Yang kedua, mengidentifikasi, mengungkapkan, dan menunjukkan teknik untuk mengontrol cemas. Yang ketiga, vital sign dalam batas normal. Yang keempat, postur tubuh, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan tingkat aktivitas menunjukkan berkurangnya kecemasan. Yang kelima, melaporkan bahwa kecemasan berkurang. Intervensi anxiety reduction. Yang pertama, gunakan pendekatan yang menenangkan. Yang kedua, menjelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan selama prosedur. Yang ketiga, temani pasien untuk memberikan keamanan dan mengurangi takut. Yang keempat, memberikan informasi faktual mengenai diagnosis, tindakan prognosis. Yang kelima, dorongan keluarga untuk menemani pasien. Yang berikut, lakukan back atau non-back group. Yang berikut, dengarkan dengan penuh perhatian. Identifikasi tingkat kecemasan. Bantu pasien mengenal situasi yang menimbulkan kecemasan. Yang berikut, dorongan pasien untuk mengungkapkan perasaan ketakutan persepsi. Instruksi pasien menggunakan teknik relaksasi, kolaborasi, pemberian alat untuk mengurangi kecemasan. Implementasi dan evaluasi keperawatan. Tanggal 28 bulan 3 2018 jam 1.20. Yang pertama, implementasi. 1. Mengobservasi tanda-tanda vital. 2. Melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitas. Yang ketiga, mengobservasikan reaksi nonverbal dari tingkat nyaman. Yang keempat, mengajarkan tentang teknik dan farmakologi napas. Yang berikut respon. 1. Tekanan darah 169/105, nadi 81 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, SpO2 100%. Yang kedua, pasien mengatakan nyeri dada seperti tertimpa benda berat dan tembus ke punggung berlangsung terus-menerus lebih dari 30 menit. Yang ketiga, pasien mengatakan tidak nyaman di dada, wajah pasien terlihat meringis. Yang keempat, pasien melakukan teknik nafas. Yang kelima, pasien tertidur dari jam 10.30 sampai jam 11.30. Yang keenam, oksigen terpasang 4 liter per menit, aspirat 80 mg, CPS 75 mg, dan NTG dari 50 mcg per menit. Yang ketujuh, pasien mengangguk dan mengatakan mengerti tentang penyebab nyeri. Evaluasi tanggal 28 bulan 3 2018. Pasien mengatakan nyeri di dada sedikit berkurang. 2. Pasien mengatakan activity therapy.
Yang pertama, kolaborasikan dengan tenaga rehabilitas medik dalam merencanakan program terapi yang tepat. Yang kedua, bantu pasien untuk mengidentifikasi aktivitas yang mampu dilakukan. Yang ketiga, bantu untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan fisik, psikologi, dan sosial. Yang keempat, bantu untuk memampukan alat bantuan aktivitas seperti kursi roda. 2. Pasien mengatakan saat nafas masih terasa berat. 1. Kesadaran komposimentis. 2. Ekspresi wajah tenang dan rileks. 3. Pasien masih melakukan seluruh aktivitas di tempat tidur. 4. Pasien sudah tertidur nyenyak. Yang kelima, TTV, tekanan darah 120/85, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, SpO2 100%. A. 1. Lakukan penyakit ulang nyeri tiap shift. 2. Beresetkan pasien selama fase akut. Yang ketiga, pertahankan terapi oksigen sesuai kebutuhan. Yang keempat, pasien direncanakan primary PCI. Yang kedua, tanggal 28 bulan 3 2018 jam 1.20, implementasi. Yang pertama, mengaji kemampuan aktivitas pasien. Yang kedua, mengkaji adanya faktor yang menyebabkan kelemahan. Yang ketiga, memonitor pasien akan adanya kelelahan fisik dan emosi secara berkelebihan. Yang keempat, monitor respon kardiovaskuler terhadap aktivitas. Yang kelima, batasi aktivitas sesuai kemampuan pasien dengan bantu pasien untuk mengidentifikasi aktivitas yang mampu dilakukan. Yang keenam, memonitor respon fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Respon 1. Pasien belum mampu melakukan aktivitas mandiri, aktivitas dibantu oleh perawat. Yang kedua, pasien mengerti bahwa ketidakmampuannya disebabkan oleh serangan jantung. Yang ketiga, pasien mengatakan takut dengan penyakit yang dideritanya. Yang keempat, pasien mengatakan saat ini nyeri dada jika melakukan aktivitas. Evaluasi S. Pasien mengatakan nyeri dada masih terasa jika beraktivitas, lebih nyaman dengan istirahat. 1. Aktivitas dibantu oleh perawat. 2. Tekanan darah 120/85, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, SpO2 100%. Yang ketiga, perfusi baik akar hangat. Yang keempat, pasien berdes. Yang kelima, pasien tampak lebih nyaman dengan istirahat atau tidur. A. Masalah belum teratasi. P. Intervensi dilanjutkan. Yang pertama, monitor kemampuan aktivitas pasien. Yang kedua, monitor tanda-tanda vital. Yang ketiga, monitor respon kardiovaskuler terhadap aktivitas. Yang ketiga, tanggal 28 bulan 3 2018. 1. Implementasi, mengkaji tingkat kecemasan pasien. 2. Menjelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan. Respon 1. Pasien mengatakan takut dengan kondisi. 2. Pasien mengatakan. Yang ketiga, tanggal 28 bulan 3 2018 jam 01.20. Implementasi 1. Mengkaji tingkat kecemasan pasien. 2. Menjelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan selama prosedur. 3. Menemani pasien untuk memberikan keamanan dan mengurangi takut. Yang keempat, memberikan informasi faskutual mengenai diagnosis, tingkat prognosis. Yang kelima, menganjurkan keluarga untuk menemani pasien. Yang keenam, menganjurkan pasien menggunakan teknik rehabilitas. Masalah nyeri dada. Etiologi, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2 miokard. 2. Pasien mengatakan mengerti dengan kondisi penyakit dan rencana tindakan yang akan dilakukan. 3. Pasien mengatakan tenang saat ditemani dan diajak komunikasi oleh perawat. Evaluasi S. Pasien mengatakan lebih tenang setelah dijelaskan tentang kondisi penyakitnya dan tindakan aliran yang dilakukan. 1. Pasien tampak
lebih tenang dibandingkan dengan saat baru datang. 2. Tekanan darah 120/85, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, SpO2 100%. 3. Perfusi baik okral hangat. Yang keempat, pasien tampak lebih nyaman dengan istirahat atau tiduran. A. Masalah belum teratasi. P. Intervensi dilanjutkan. 1. Kaji tingkat kecemasan pasien secara berkala. 2. Berikan dukungan positif terhadap pasien dengan keluarga. 3. Dengarkan keluhan pasien dan berikan penjelasan terkait keluhannya. Terima kasih atas presentasi saya. Sekian dan terima kasih.